Ahmad Afandi di rumah beliau. Sebenarnya pengajian Medang Cinta ini telah berjalan 2 tahun yang lalu, kurang lebih sekitar setahun sempat vakum karena kesibukan dari teman-teman jamaah. Karena 2 tahun lalu pengajian Medang Cinta dulu nyebar, ada di Loajanan pengajiannya, di Lempake bersama Mas Amin, kemudian di L2 bersama Mas Jen, kemudian di L3 juga, dan terakhir pengajian ini di pesantren Ahlu Supah, di mana pada saat itu kita mengadakan kegiatan Sangu Ramadan bersama 1000 anak yatim. Alhasil mungkin karena kepengen lagi teman-teman dari L2 dari Lempake pengen ngumpul-ngumpul lagi, akhirnya mulai lagi lah kita di sini pengajian Medang Cinta ini kita mulai kembali, di mana mudah-mudahan akan membawa perubahan khususnya di Kalimantan Timur. Pada intinya di Indonesia kita mewarnailah kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat nyantai, cangkruan, mungkin kedepannya mungkin ada jagung rebus, singkong rebus, kacang rebus yang bisa kita makan kan, yang penting santai dulu. Alhamdulillah terlaksana. Sebenarnya ketua pengajiannya ini, ketua timnya Mas Jen, kebetulan beliau kehilangan suaranya, jadi sementara saya yang menggantikan. Sebelumnya marilah kita mulai bersama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung aja kita serahkan kepada guru kita Ustadz Haji Rahden Ahmad Afandi untuk menyampaikan tema pengajian Medang Cinta yang kita usung kemarin, sesuai dengan apa yang disampaikan di Masjid Islami Center, yaitu cinta babi buta. Bagaimana engkau merasakan cinta sementara engkau babi buta? Jadi akan diluruskan dan diarahkan sehingga cintanya itu mencapai kesejatian cinta yang sejati. Ya, saya tidak akan berpujangga lebar, saya serahkan langsung saja kepada Ustadz. Monggo Ustadz. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Cahayu keluar kan sing lanang sebelah sini. Duk, sini duk. Sini duk. Iya di luar duk. Gak apa-apa duk. Ayo ayo. Sini. Malaikatnya nggak di dalam kok, di luarnya. Ini duk, semua duk. Cah ganteng kok salah. Ayo ayo. Ya. Itu masih luas. Ya, sebelah situ. Muat. Sana. Alhamdulillah. Mall-mall ya sponsor kita utama ya nanti Tepian Channel gitu kan. Ya enggak apa-apa ya, kolaborasi semua elemen Tuhan supaya syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dirasakan oleh siapapun. Tidak mesti awakmu yang di majelis hadroh, di Islamic Center atau di mana, kita semua sama
hambanya Allah dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah maka malam hari ini kita akan diskusi, akan sharing tentang satu tema yang uniquely, yang barangkali sudah bawaan dasar manusia itu mesti senang dengan yang namanya love, senang dengan yang namanya cinta gitu. Opone awakmu cik nom-nom kabeh ngene lho. Aku sing wis tuwa iki yo nyesel ngono enek cecah nom ayu-ayu ngene iki kan. Nah, teman-temanku, sahabat-sahabatku, tadi aku tak ngundang secara lisan beberapa jamaah masjid juga, barangkali karena nilainya ini adalah kajian anak muda ya, sehingga mereka yang tua-tua merasa iri, merasa malu, itu tidak apa-apa, sadar diri kalau udah mau mati kan gitu. Cinta itu satu bahasa yang aksioma dan apa itu aksioma. Jadi yang hari-hari kita dengar gitu loh, yang hari-hari kita dengar, yang kita sendiri yang mengucapkan, tapi kadang-kadang kita tidak ngerti what the meaning is love. Apa itu arti cinta, itu apa, nggak ngerti. Mau rasanya kalau lagi jatuh cinta itu kayak nggak mudeng semuanya gitu ya. Jadi orang bodoh, jadi orang yang nggak ngerti apa-apa. Wong yang di ngerti cuma perasaan seneng, cemburu, kesel, dan pengen memiliki. Nah, fitrah sangat manusiawi ya. Jadi jangan dikira yang jatuh cinta itu hanya anak-anak diskotik, jangan dikira yang punya perasaan senang sama lawan jenis itu cuma anak-anak punkers ya, atau anak-anak geng motor gitu ya. Motor apa motornya ya, sing nganggo jilbab iki yo do punya perasaan seneng kok. Sing nganggo peci-peci iki yo mung ketoke alim, mung atine urung tentu gitu loh maksudnya ya. Mung ketoke nek delok wedok nunduk mung ngintip gitu loh maksudnya gitu kan. Iya, jadi sangat fitrah, sangat dasar cinta kok. Cinta itu waja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Sing dadekno cinta itu yang menjadikan rasa seneng, rasa tresno kepada bainakum, di antara kalian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salah toh kalau seandainya ada perempuan senang laki-laki, senang perempuan. Nggak salah, sangat manusiawi. Justru yang salah kalau ada laki senang sama laki gitu loh, perempuan senang sama perempuan, itu namanya menyalahi kodrat. Nah, namun awakmu yo tak pandu dengan kalimat babi buta itu yo piye ngono lho. Sudah pernah ngelihat babi buta belum? Babi melek aja kayak buta, apalagi babi buta maksudnya. Babi itu nek jalan gue ya ora peduli kanan kiri. Kalau dia lalu nabrak saja gitu. Maka yang diseruduk babi itu ya jungkel biasanya ya, terbalik. Nah, kalau cintamu seperti seekor babi yang buta itu, engkau tidak mengindahkan lagi situasional. Oh, ini bahasa fakultatif, bahasa akademisi. Aku iki yo sarjana kok jane biyen. Ya dulu saya ini wis mantan, wis rapayu sarjana ngono. Ya, jadi tidak mengindahkan lagi norma-norma sosial, norma-norma keagamaan, norma-norma kehidupan, lantaran ya, seperti babi yang buta tadi. Pokoknya senang ya senang, bu, senangnya itu seperti apa, alasannya seperti apa, tanpa babi bu wis pokoknya tabrak kayak. Nah ini yang mengakibatkan terjadinya fatalistik dalam percintaan ya. Apa fatalistiknya? Engkau akan menjadi orang yang
tidak rasional di dalam menikmati cinta itu. Contohnya, kau sudah tidak peduli lagi bahwa yang kau cinta itu belum tentu maslahat, belum tentu menjadi manfaat, belum tentu menjadi satu kebaikan, lantaran kau telah dibutakan oleh cinta itu. Orang buta yo dikandani ada lubang yo nggak delok toh, sing melek sing ngeliat. Yang buta yo wis tabrak ae ngono lho, jegur baru tahu ada lubang toh ngono. Nah sama dengan anak-anak nom cah-cah nom itu yang menungguin, nek lagi jatuh cinta dikandani awakmu tuh yang ngene malah ngamuk malah. Ngerti apa engkau tentang cinta? Yang ku tahu hanya dia, dasmu. Ku tahu hanya dia. Sepertinya dan seolah-olah dialah the first and the end gitu kan. Yang pertama dan yang terakhir. Tidak ada lagi, nyatanya habis itu kamu pacaran lagi terus seneng-seneng karo sing liya neneh ngono. Cintamu nyemot itu namanya. Ya kita juga sempat ngalami satu fragmen, satu episode di mana ketika kita SD wis diojok-ojok misalkan, wih Kang Amin pacaran karo anu udah seneng, natine wis bunga ngono lho maksudnya. Dadi kenangan ngono lho, pacarku waktu SD ngono lho, padahal mung apa guyon-guyon koncone ae kok timbul tresno ning atine ngono maksudnya. Sing ora ngerti basa Jawa ketok-ketokan ngerti ora apa-apa. Nasibmu dudu wong Jawa ngono maksudnya. Ya, saya aslinya bukan orang Jawa, orang Sumatera. Ya, mung karena ketularan istri ya orang Jawa ya. Wajib ngerti bahasa Jawa, nek jejak ngomong karo mertua ora ngerti dipisuin aku. Nggak ngerti aku nanti ya. Jadi ketika engkau jatuh cinta, engkau senang waktu SD dulu, berganti waktu, frasenya, fragmennya, psikologi sosialnya juga berubah. Engkau sudah mulai mengabaikan rasa yang pertama. Masuk di SMP engkau mulai melarak lirik mana yang kira-kira jadi sasaran tembak kita gitu kan. Terus kadang-kadang memang ada cinta yang tidak terungkap lantaran karena kita tidak berani mengungkapkan itu. Mung senang-senang aja neng atine, begitu pacaran sama kawan, ya aduh, kok dia yang dapat. Kamu nggak ngomong, mau ngerasa-rasa tok ngono lho maksudnya. Ya kalau kamu ngomong I love you belum tentu diterima juga masalahnya. Nah itu perasaan lagi, saya lagi mengupas fitrah ya. Nanti hukum akan saya sampaikan secara empiris dan studies gitu ya. Namun sekarang saya lagi mengkaji tentang psikologis karena kita ini manusia yang memiliki rasa. Apa ya ono wong hidup dari lahir sampai mati mung atine kayak batu. Ada. Walau dia pakai peci jubah sorban artinya kayak batu, enggak ya, justru peci sorban itu yang peci-pecian itu kayak ini cuma untuk nutupin supaya perasaannya nggak dinilai orang saja. Sebenarnya jane lebih liar kalau lepas pecinya gitu. Iya, lebih gila sebenarnya ya, kenapa tertahan selama ini. Nah, masuk SMP senang-senangan seperti itu perasaan. Nah, waktu SMP dulu udah nulis surat-suratan, saiki yo ganti BBM-an, SMS-an. Biyen yo ora ono nek karo aku dulu yo surat. Makanya orang dulu pinter puisi, pinter bujangga gitu kan. Kadang-kadang translate kaset-kaset dangdut diubah-ubah dikit gitu. Ya lagu-lagu apa, apalagi dulu zaman lagu Malaysia gitu loh, Isabella, wah. Dan memang aku merasakan SMP dulu kayak bujangga ya. Dan Rasulullah bilang saut as-sihir, suara itu adalah sihir, kata-kata itu adalah sihir. Wah, ketika kita mengungkapkan satu kalimat puisi yang indah padahal yang jiplak menurut maksudnya. Zaman biyen cah ayu wedo-wedo kuwi yo nek ke mall dudu tuku opo, tukune diare ngono lho ya. Pengalaman hari ini tanggal sekian kulihat engkau di sudut sekolah.
Aku ingin mendekat kepadamu dan ingin kukatakan apa isi hatiku, tapi apa daya, ya, aku tak mampu. Bahasa dulu kan seperti itu gitu loh. Nek saiki ya ora, coy, pacaran yuk. Saiki wis apa lebih jujur kan sekarang. Dulu merayu-rayu seperti itu. Di sudut sekolah berbicara dengan semut merah, edan kabeh kuwi semut diajak ngobrol ngono. Saking sudah apa terasup ya oleh perasaan. Pindah SMA begitu lagi, yang SMP sudah dilupakan. Ya kan? Ada yang lebih high lagi gitu kan, levelnya sudah naik lagi. Wah. Ini wis mulai merasa dewasa, sudah mulai merasa bisa. Kadang-kadang wis mikir nikah. Dan kalau aku nikah saiki, ada yang ikut rohis, ada ikut kajian-kajian keislaman di jog, nikah muda, kawin, cerai, kabeh menulai, kan? Nah itu kenapa perasaan yang belum matang, hanya situasi psikologi yang menggebu-gebu hasrat biologis dan hasrat syahwati yang di apa lamur-lamur dengan bahasa syariat. Saya ingat dulu waktu saya likoat, saya likok cukup lama, bahkan sebelum Hizbiyah partai itu ada, saya sudah likok. Kami dulu kalau melihat akhwat itu haram hukumnya, nundu kodul basar, betul, kodul basar, nundu ayo betul. Tapi sambil neliti gitu loh maksudnya. Sandalnya sopo iki sing apik, warnanya bagus gitu kan. Zaman biar gitu, pakai hijab dulu. Nek rapat-rapat model gini ya mesti enak hijab, cawadon-wadon, lanang-lanang ngono kuwi biyen. Dulu ya saya ngalamin itu fase di mana ekstremisme pemahaman dakwah itu begitu kental. Saya ngalami situasi seperti itu, di mana kalau mau nikah harus mengajukan proposal dengan murabi, biar murabi yang mencarikan. Dulu seperti itu ya. Begitu dicarikan sing elek yo nyesel ngono kabeh. Akhirnya begitu fase dakwah jahriyah, fase dakwah terbuka, waktu itu mulai dari kami ya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, saiki wis Fahri Hamzah. Zaman biyen aku neng Hizbiyah sebelum partai. Dulu halakonya sangat indah. Ya, betul-betul tadabbur Quran, apa hafalan hadis lain sebagainya, murojaah ya, talaki itu jalan ya. Sekarang sudah wis nggak genah ya. Wis urusannya wis partai ya, aku wis walk out ya. Nah, jadi seperti itu ya, situasi seperti itu apa dipikir nggak ada? Wah ada. Makanya begitu era jahriyah, begitu terbuka frase dakwah, awakmu ki nggak ngerti mesti awakmu dudu wong dakwah. Awakmu itu yo baru-baru saja menikmati Islam yang elegan seperti ini. Anda tahu tahun 99 jilbab belum boleh dipakai, belum boleh dipasang. Ya kami yang memperjuangkan demonstrasi di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru untuk mendapatkan legalitas kasus di mana ada seorang akhwat yang ijazahnya tidak dikeluarkan lantaran dia fotonya pakai jilbab. Awakmu saiki yo kari pakai jilbab. Toh kuwi sing sejarah perjuangan bangsanya lali gitu loh. Ya kita yang dulu memperjuangkan di Al-Azhar Kebayoran, demonstrasi terbesar saat itu. Ya akhirnya keluar izin dari Mendikbud untuk mengatakan jilbab boleh. Ya, sejak saat itu mulai dakwah terbuka pelan-pelan, lebar-lebar gitu kan. Di kampus muncul LDK, di sekolah-sekolah muncul rohis, akhirnya mulai muncul halakoh-halakoh para habaib, para ulama, apa istilahnya ya, menikmati era jahriyah lah, di mana dakwah bisa diterima dengan elegan oleh seluruh umat. Zaman biyen nyetangkepi wong nek kumpul-kumpul ngene dikira pemberontak Indonesia. Makanya aku sekarang mensiasati nyanyi lagu Indonesia Raya ngono lho, ben ora dikandani wong Arab ngono lho. Jadi dikirain kita halakonya orang Arab ngono lho. Makanya awakmu aja ngomong bahasa Arab ning kene wong Indonesia kok ngomong Arab ngono lho. Kandani kok ora ngerti apa. Ya. Ya, jadi cinta tadi yang saya bilang, orang dakwah yang jenggotnya panjang-panjang, jilbab bahkan ditutup oleh situasi yang namanya apa hijab itu ya tetap saja situasi rasa itu ada. Kalau dulu ya ngapain surat nih, Assalamualaikum ukhti, bisa nggak ini
Itu tanya tukar-tukaran surat dulu. Tapi nanyanya urusan dakwah. Tapi yo kesengsem dulu maksudnya. Yo senang gitu. Apalagi kalau yang pembicaranya itu gagah, berbicara tentang dakwah, sing akhwat yang blongo. Wis pengalaman aku, dia disenangi karo akhwat-akhwat. Ini pengalaman. Begitu juga kalau ada akhwat-akhwat prestasi yang hamasah, yang semangat, jadi istilahnya orator di lapangan, koordinator lapangan, korlap, mesti diincar-incar sopo kuwi akhwate ngono ya. Wis pengalaman. Jadi situasi-situasi perasaan itu nggak bisa dipungkiri. Nah kalau sekarang kan sudah sangat terbuka, Anda bisa bertatapan seperti ini karena hijab seperti itu tidak mengakomodir syariat secara rasa, ya, secara rasa maksud saya. Artinya walau Anda tertutup dengan hijab sekalipun, yang namanya rasa itu menembus dinding-dinding yang ada, ya tak? Apa ya awakmu misalkan ada cewek sebelah sana tutupan dinding ini, rasa itu bisa terhalang oleh dinding? Enggak toh? Engkau megang begini aja kamu udah bisa bayangin kok yang di jero loh maksudnya. Itu rasa, nggak bisa dipungkiri. Tapi kalau seandainya yang kau hijab adalah hatimu, yang kau hijab adalah rasamu, yang kau hijab adalah jiwamu, maka sekalipun ada cahaya neng ngarepmu, awakmu ora peko. Sopo nggak kelihatan dulu maksudnya, samar-samar mukamu. Kenapa? Yang kau hijab adalah hatimu. Berapa banyak di antara kalian yang sholat malam doanya untuk dapat pacar? Ayo, berapa banyak di antara kalian yang kerjaannya sholat hajat, wiridnya minta cahayu, ngaku-ngaku? Ya, zaman biyen, zaman magic ilmu apa? Mas Amin ini ahli nih ilmu pelet ini loh maksudnya. Ya, wa sekolah Yusuf, wah itu bacaannya Mas Amin ya. Wa sekolah Yusuf, pengasihan gitu kan. Mau colak kojakum rasulun min anfusikum azizun supaya orang jatuh cinta. Ngono kuwi wis amalan kumbiyen. Ya, wirid-wirid zaman dulu itu seperti itu, nek datang kiai, oke ada ilmu pengasihan. Nah berapa banyak di antara kita yang ternyata dalam ritual-ritual ibadah itu tidak sedang berbicara tentang cinta Tuhan, tidak berbicara tentang cinta Rasul, tapi sedang mengutarakan perasaan kita yang dikhianati oleh sesuatu yang kita inginkan tapi belum terwujud. Ya kan? Akhwat-akhwat yang lepas 26, 27, gue ya doanya ya mau jodoh aja menunggu. Allahumma ya Allah paksakan jodohku gitu kan. Tapi sudah ada pilihan gitu loh, pasrah sama Tuhan tapi first choice gitu kan. Ya Allah aku pasrah jodoh yang terbaik darimu, tapi kalau bisa yang itu ngono lho. Pasrah apa ngono ora pasrah. Ya. Ada yang sudah mau selesai S2 sampai sekarang belum punya pacar, belum punya, bingung iki ayu, iku ayu, iki ayu, akhirnya kayu yang diistikhorokan 4, yo bingung. Tuhan istikhoro itu ada 2 pilihan, 4 pilihan. Jadi seperti itu kawan-kawanku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi love itu adalah satu fitrah, bawaan dasar. Jadi jangan diingkari ya. Jangan diingkari cinta. Love itu jangan diingkari. Nah, bagaimana sekarang memaintain, menata cinta itu menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang bisa engkau nikmati, ya, yang bisa engkau rasakan menjadi satu spirit in our life, ya, spirit semangat dalam hidup kita. Cinta tidak salah, ya. Jangan engkau dustai perasaanmu. Tak takonono jujur. Nah, masa ya awakmu gak pernah jatuh cinta? Hah? Pernah nggak? Oh pernah, mesti yo. Jujur. Mbak sing kuwi pernah senang ngono lho maksudnya. Rasa pernah yo. Aja sungkan ngomong dosa apa. Kuwi sing ketok alim ngono yo seneng. Ya, jadi manusiawi ya, manusiawi. Salah nggak? Tidak. Jangan kau salahkan, karena itu waja'alna bainakum mawaddata wa rahmah. Aku kata Allah yang menjadikan rasa mawaddah, cinta dan rahmah kasih sayang dalam hati. Mau ada batasan.
Ojo koyo babi buta. Ada norma-norma. Yo cah saiki ku ya seneng yo do gandeng wabur, nah, itu namanya babi buta. Ya nggak pakai norma-norma dan etika-etika yang harus dilakukan. Nah, makanya jeng Nabi itu bilang ya ma'syarus syabab man istata'ah minkumul ba'ah falyatazawwaj. Cah-cah nom nek awakmu kuwi wis. Kowe ngerti ora aku ngomong Jawa? Enggak. Wahai anak muda gitu. Wangel aku lagi seneng bahasa Jawa saya ini. Biasanya kalau muncul seneng bahasa Betawi ya tak ajak Betawian. Apa? Ya inilah kodam jinnya suka masing-masing sih masuk. Jadi wahai anak muda, kalau kamu punya rasa ingin menikah, ini yang di syabab ya, anak muda yang dibilang Nabi itu. Man istita'a minkumul ba'ah al-ba'ah. Nah, itu al-ba'ah itu. Maka persiapkan. Sebelum kamu falyatazawwaj itu ada al-ba'ah dulu. Apa al-ba'ah itu? Persiapan. Persiapan secara materi, persiapan secara imateri. Jadi nek awakmu iku seneng, punya rasa seneng, harus punya target gitu. Target minimal dan target maksimal. Artinya apa? Matangkan kemampuan ekonomimu, finansialmu. Kemudian kau datangi saja orang tuanya atau perempuan yang mau engkau nikahi itu, yang kau senangi, engkau utarakan saja. Loh, ini gitu maksudnya. Aku senang karo awakmu, kira-kira kamu terima tidak rasa suka ini. Orang perempuan jangan langsung terima. Ya, dalam syariat itu yang menikah bapak atau ibu, anak sih? Anak. Maka tidak ada orang tua boleh melarang anaknya menikah dengan yang disenangi oleh anak perempuannya. Makanya dalam syariat, ya, dalam fikih syariat itu, kalau ada laki-laki yang melamar kepada orang tua, maka orang tua wajib bertanya kepada anaknya. Jadi perjodohan yang ala paksaan itu tidak ada dalam Islam, tidak ada. Ya, mesti ditanya, Dok, kamu senang nggak sama itu? Kalau dia bilang senang, bapaknya harus menyetujui. Harus menyetujui, karena nanti urusannya setelah dia menikah itu, kalau dia tidak punya perasaan senang sama senang, ya loro. Ya mau menang-menangan, bojo kok punggung-punggungan, ngono-ngono ya ora enak, masa punggung-punggungan. Istri di depan, suami belakang, istri ke belakang, suami ke depan, orang tidak senang, sama-sama nggak suka misalkan, karena dipaksa oleh situasi seperti itu. Nah maka ditanyakan, senang Pak? Wah, apa alasanmu senang? Gigi, karena dia mapan. Tapi ingat, kalau dia nggak mapan jangan, ya. Nek miturut aku anak-anak kepraan ini urung mapan nek kawin. Awakmu mung dinggoin kepraan tok ngono kuwi ora modar awakmu. Mas, lapar. Salatullah. Lapar kok dinyanyiin salatullah ngono kuwi yo. Marep matimu perutmu lara ngono maksudnya. Ya. Jadi yo kepraan ngono kuwi yo syiar min sa'irillah, untuk meningkatkan syiar Allah, tapi urusan ngasih makan bini ya tetap digoleki ngono lho maksudnya. Aja mung keprak-kepruk wae awakmu bojomu siup kelaparan ngono lho. Nah, artinya bahwa tugas kita, ini saya ngajak kalian kumpul ini tugasnya supaya sama-sama do mikir buat kita sesama remaja. Aku tadi nangis dalam hatiku walaupun air mataku tidak keluar. Karena kalau aku keluarkan air mata takutnya kalian bilang air mata buaya kan begitu. Betapa ketika kalian sholawatan tadi aku mengimajinasi bahwa malaikat-malaikat itu juga sedang menikmati sholawat itu. Mereka datang berkerumun di sini dan berkata dengan Tuhan, wahai Allah, kau saksikan anak-anak muda ini begitu mulia hatinya, waktunya. Saat orang lain sedang di diskotik, saat orang lain sedang apel-apelan, mereka justru bermesra-mesraan dengan Rasulullah. Mereka sedang bermesraan dengan Allah. Mereka duduk di majelis fikir, majelis ilmu, yang kata Rasulullah, barang siapa yang langkah kakinya mudah datang ke sebuah majelis, maka Allah akan mudahkan langkahnya ke surga. Subhanallah.
Barang siapa yang hadir ke sebuah majelis, 7.000 malaikat hadir mendoakan, merahmati, memintakan syafaat kepada orang-orang yang hadir dalam majelis zikir. Ya, subhanallah. Jadi majelis ini Mbok Yau dipertahankan, bila perlu nanti kalau jamaahnya semakin banyak ya tak pinjamkan tenda kita di luar situ, tidak apa-apa ya, walaupun masjid welcome, tapi saya nggak suka masjid karena kadang-kadang saya lagi haid nggak bisa ke masjid. Jadi ada penghalang ya dimana saya tidak bisa ke masjid, tapi nek di luar begini yang ngerokok bisa, sambil ngerokok nggak apa-apa ya, tapi jangan minta. Rokok itu ya haram kalau minta, kalau tuku dewe ya orang ngono maksudnya. Ya, jadi sahabatku yang dirahmati Allah, ini ini prolog ya dari dialog. Saya pengen ngajak dialog, kita discuss, kita saling diskusi tentang what the meaning of love dan lain sebagainya, sehingga situasional perasaan kita itu terungkapkan di sini adalah majelis keterbukaan, forum pencerahan ya. Saya nyebut ini adalah forum pencerahan, sambil santai makan jagungnya dihabisin kalau nggak malu gitu. Ya, nek malu ya sito ae, sisone dibungkus ngono kan. Bentar lagi kopi datang, teh datang gitu. Oh, di sini enak kok, serba gratis, yang bawa anak L2. Ya alhamdulillah. Nah ini maksud saya, cangkruan itu begini ya, kita bisa santai gitu. Nek awakmu nih majelis lain kan susah, nek santai model ini susah. Duduk teratur rapi, depan laki, belakang cowok. Selesai assalamualaikum pulang dulu kan. Ini kan enak santai ya, sambil duduk ngerokokan gitu kan. Ya sambil nikmatin, saya minta Mas Amin membawakan ya 5 buah lagu model-model awal. Ya, silakan bawakan 1-2 lagu sebagai apa, cutting buat nanti pasca ini kita terjadi dialog, ngobrol kita ya tentang love, cinta. Ungkapkan saja apa yang kalian rasakan ya, patah hati mulai sebagainya, mumpung ada yang bisa mengobati. Maksudnya siapa tahu ada yang duh aku sebenarnya ya patah hati juga ya, sesama patah hati ya saling mata-matakan gitu. Silakan Mas Amin ya, sambil dinikmati mbak-mbak yang barokah dari L2, Masya Allah ya. Besok-besok ya udah bawa sangu dewe ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ayo Kang, kita buat. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi wal wahada wal ali wal ashabi
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Subhanallah. Jadi kalau sudah begini kita nggak tahu lagi kalau rupiah itu ternyata sudah 20.000 gitu kan. Nggak tahu lagi kalau harga cabai itu berapa gitu kan. Pokoknya hati itu kalau sudah dalam situasi seperti ini ya memang seperti ini. Ya tak? Nah, jangan ngeliatin jam. Kalau pedang cinta itu jam 3 baru selesai. Biasa. Lu berkorban untuk agama Allah tuh udah nanggung-nanggung gitu loh maksudnya. Tuhan juga memberi nafas buatmu, nggak nanggung. Cuma orang tua Ustadz di rumah nanyain gitu loh. Giliran ngaji ditanya terus, giliran diapelin nggak diusir-usir gitu. Kita ada Ustadz Ihsan yang baru datang dari Sangatah. Beliau langsung dari Sangatah naik motor ke sini, mandi juga di sini tadi. Ini kita minta ya sebelum nanti ada sesi tanya jawab ya mungkin 5 sampai 10 menit jangan lebih Ustaz. Pernah buat bayarin untuk ngasih wacana-wacana materi-materi yang akan kita diskusikan seputar what the meaning is love tadi, cinta babi buta tadi ya, sambil nikmati kacang rebusnya, jagungnya, kalau habis minta lagi di belakang kalau masih ada tadi. Ya yang ngeteh silahkan, yang ngopi belum ya, Ustaz betul silakan. Pas juga belum teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sangatta tadi jam 5. Yang ada di kepala saya itu ya Medan Cinta ini. Sempat muter-muter karena macet di jalan tadi. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Sebetulnya saya sudah sampaikan sama Ustadz Raden bahwa malam ini saya tidak bisa ngisi karena khawatir tidak bisa tepat gitu. Makanya di pamflet itu tidak ada nama saya. Saya pikir tadi cuma mau menjadi pendengar saja di sini. Saya lihat tadi udah jam 9, tapi alhamdulillah sahabat semua masih kelihatannya sumringah sambil makan kacang rebus. Apalagi dengar suara Mas Amin yang merdu mendayu-dayu. Saya tuh dari dulu kok terpikat dengan suaranya Mas Amin ini. Justru dengan jarang lihat dia itu semakin teganang-ganang kata orang Banjar. Beberapa hari yang lalu saya lihat materi ini, tema kita malam hari ini kelihatannya ini baru ada, belum pernah saya dengar tema seperti ini. Yang aneh-aneh itu memang ada di Medan Cinta. Ya orangnya juga aneh-aneh.
Ya habis ustadznya pakai jubah, pakai baju begini yang ngisi kok. Setelahnya saya pakai celana jin, pakai baju kaos, pakai peci, sudah jelek begini. Tapi inilah medan cinta. Tidak ada guru, tidak ada murid di sini. Yang ada adalah sahabat. Kita bersahabat, kita berkumpul karena cinta. Kita bersama karena cinta. Kita berpisah pun karena cinta. Cintalah yang membuat Rasul dan para sahabat masih tetap istiqomah meskipun bertubi-tubi ujian datang kepada mereka. Kita berharap cinta juga yang membuat kita istiqomah untuk mengadakan medan cinta ini. Jangan anget-anget. Anget-anget apa enggak? Jangan awalnya semangat, belakangnya sepi. Kalau bisa awalnya sepi, belakangnya tambah sepi. Mudah-mudahan tidak hanya sahabat-sahabat dari L2 dan Islamic Center Nurul Mustafa, tapi nanti diikuti menular. Virus cinta ini kita tularkan. Karena kita bersama dengan cinta, maka mudah-mudahan ini akan menular kepada yang lain juga. Cinta babi buta. Saya tuh bingung, orang babi ndak buta aja begitu bentuknya. Kalau jalan lurus nggak bisa belok-belok, apalagi buta. Yang terfikir di benak saya itu, sepertinya tema kita ini merupakan kondisi masyarakat kita hari ini, di mana generasi kita, khususnya generasi muda, itu kehilangan patokan, kehilangan arah, mencari-cari panutan, mencari-cari contoh, yang dalam bahasa kerennya mencari jati diri. Akhirnya apa saja yang dilihat ditiru, apa saja yang enak, ya, yang keren itu jadi contoh dan betul-betul diperjuangkan, dibela setengah modal. Dilalahnya sekalipun salah, ya, sekalipun tidak sesuai, ya terus saja dibela. Karena membelanya bukan karena cinta. Cinta itu bukan hanya selalu mengelus-ngelus. Cinta juga kadang menampar. Cinta bukan hanya selalu memuji, kadang cinta juga mencaci. Kalau kita lihat dengan kacamata cinta, orang yang membenci kita itu merupakan rahmat. Orang yang menghina kita, orang yang memfitnah kita, itu justru sahabat sejati buat kita. Kalau kita sekarang kan enggak. Orang yang memfitnah kita, kita balas fitnah 2 kali. Orang yang mencaci kita, kita maki 10 kali. Karena kita tidak melihat dengan cinta. Sahabat sekalian, tadi sudah banyak sekilas saya dengar materi Ustadz Raden yang luar biasa, yang membuat kita semua semangat. Saya tidak mau merusak suasana ini. Mari saya ingin dialog, ya, dengan sahabat semua. Mungkin Ustadz Raden nanti yang akan lebih bisa komprehensif menjelaskan. Jangan monolog, ya, dari ujung. Yang laki-laki atau yang perempuan silahkan kita dialog, itu yang lebih saya sukai. Demikian saja mungkin dari saya. Mohon maaf atas keterlambatan. Semoga antum semua ridho dengan keterlambatan saya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suun. Bahasa Arab kan syukron ngono maksudnya, suwun. Ojo kandhane aku ora ngerti bahasa Arab ngomong. Kadang-kadang kan lagi santri-santri ngono seneng bahasa Arab, tuh ngomong bahasa Arab kabeh ngono maksudnya. Kaifa hal? Ketemu orang kaifa halak, kabeh halak. Ya. Ya biyen aku juga begitu lagi zaman nyantri yang ngono kuwi. Ketemu orang Arab malah pengok-pengok aku. Kifal, perasaan aku ngaji kok kayak pahaluka kok kifal ki piye maksudnya? Minijit kok minijit yo oh kok minijit. Oh, perasaan biyen aku min aina cita kok ngene minijit. Malah bingung aku diajak ngomong Arab ngono. Ya tadi udah alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Ihsan ya, beliau sahabat. Jadi Medang Cinta ini satu forum di mana kita santai, non partikular, tidak ada partai di sini, tidak ada aliran apapun di sini. Yang ada kebersamaan. You boleh dengan baju yang kamu pakai. Ya tentu bajumu belum tentu cocok untuk bajumu, baju perempuan. Ya, jadi kita boleh pakai baju apa saja. Di sini forum pencerahan di mana umat ini yang ditakuti oleh Israel tuh yang model begini. Ya, yang ditakuti oleh Yahudi, oleh musuh Muslim itu yang model begini, yang Islam rahmatan lil alamin. Justru kalau kamu membawa bendera masing-masing, Yahudi itu nggak takut, malah diadu bendera itu. Ya, Hizbut Tahrir diadu dengan PKS, PKS diadu dengan waduh, tapi nek modelnya ini ke PKS, Hizbut Tahrir, Salafi, apa NU, Muhammadiyah duduk jadi satu model ini. Israel geleng-geleng, piye aku caranya ngancur umat maksudnya. Sing ndak demen rokok yo meneng ae itu ustadz yang ngerokok, ora diharam-haramno wis duwe pengalaman dhewe ngono maksudnya ngono kan. Yang penting kita kebersamaan. Israel paling takut, setan itu paling takut yang model ngene iki. Di hati kita no cutting ya, tidak ada sekat di antara kita. Yang ada cuma cinta dan kebersamaan. Apakah dia saudaramu? Oh ya dia saudaraku. Kan dia lain partai. Oh partai nggak jadi ukuran buatku. Kenapa? Karena aku mencintai dia karena Tuhanku yang sama. Wah asik begitu. Wong geleng-geleng ngono kuwi. Israel pancen bingung nek umat Islam tuh duduk cangkruan model ngene iki dengan baju yang beda-beda, hitam, hijau, kuning, kelabu, pakai belangkon, ada yang macam-macam duduk cangkruan ngobrol. Orang usah perang, duduk ayo. Israel bingung kok. Kompak yuk kita duduk sama-sama ngerokok kopi. Israel bingung ini mau dipateni opo, dibom ya nggak manfaat, bom puntek ngono wonge orang lawan ngono senang-senang guyu-guyu. Di embargo Indonesia ya dimiskinkan, kita masih cangkruan duduk ngobrol gini, malah bingung yang embargo itu. Jadi ini kekuatan sosial yang tidak bisa ditandingi, kebersamaan model seperti ini ya. Besok banyak lagi yang datang ya. Nah, ini orang datang aku mau ngisi lagi di Islamic Center. Nanti Mas Angga enggak, tolong kawan-kawan Islamic Center. Wah susah Ustadz biasanya. Nah ini Islamic Center tuh rajin-rajin. Tak bilangin, kasih tahu nih kalau mereka nggak mau datang ke majelis Medang Cinta, aku mau ngisi lagi di Islamic Center. Oh teko KB nih diajak menunggu. Silakan monggo Mbak, ada sharing pendapat atau apa, silakan monggo ya. Ini udah sampai ya? Nyampe. Kamu udah nyampe. Tenang, masih di. Kalau mic-nya nggak sampai orangnya kamu bawa sini. Iya. Baru mamik.